Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan program Desa Migran Emas, edukatif, maju, aman, dan sejahtera sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem migran yang aman, legal, dan berkelanjutan. Peluncuran tersebut dilakukan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding didampingi Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani di Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro WEP Jumat 11 Juli 2025 lalu. Program yang dinilai sejalan dengan program Nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik ditandai dengan pembacaan ikrar kepala desa di Gresik yang memiliki konsentrasi bekerja di luar negeri, diantaranya Desa Campurjo, Dalegan, Ngembo, Cangaan, dan Mentaras, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam ikrarnya, mereka mendukung pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM calon pekerja migran, mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan dan mental yang baik, serta mencegah penipuan dan keberangkatan secara ilegal. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menegaskan perlindungan pekerja migran menjadi prioritas utama sejalan dengan program Nawakarsa yang tengah dijalankan Pemkab Gresik. Gresik yang menjadi satu di antara wilayah penyumbang pekerja migran Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya, yakni migrasi harus aman, legal, dan bermartabat. Ini yang menjadi harapan kami, pemerintah daerah sampai Pak Menteri, Kementerian Pusat, agar para pekerja migran ini punya talenta, punya skill, punya kemampuan, dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang hebat di luar negeri. Menteri PPMI Abdul Qadir Karding mengapresiasi langkah cepat Pemkab Gresik yang telah mengambil langkah maju dalam mendukung program pekerja migran, satu diantaranya dengan pembentukan Migran Center. Program ini untuk membekali calon pekerja migran dengan keterampilan, soft skill, dan kemampuan berbahasa sebelum mereka berangkat ke luar negeri dan mencegah pemberangkatan secara ilegal. Kita akan mendorong akan terbentuknya Migran Center. Karena begini, selama ini tuh sertifikasinya di mana, tes kesehatannya di mana, pelatihan skillnya di mana. Jadi dia kemana-mana jadi mahal, tidak efektif, tidak efisien, tidak jadikan satu. Desa Migran Emas diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja yang aman dan terencana demi melindungi dan memberdayakan para pahlawan devisa Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Men, gak tau kenapa ternyata udah sampai sini nih. Adrenalin gue itu darahnya mulai pumping, men. Karena sejauh mata gue memandang nih, arusnya itu kencang. Terus juga banyak turunan di situ. Dan yang paling bikin serem itu banyak batu. Waduh, Tradikar, ternyata di garis start jauh lebih menantang. Bener kata Abang tadi. Yalah, gue juga mau nyobain, mau nyusul, oke? Wah, tungguin! Kalau turunan itu ekstrim. Itu aja tadi ternyata udah ekstrim banget, Bas. Mulai. Ternyata kalau ada turunan gitu pasti ada batu ya. Menurut gue, kalau lo main ini river boarding, lo tuh usahain lo jangan terlepas dari board lo. Ya, Karena kalau udah lo lepas dari board lo, wah, lo bakalan keikut arus. Jadi badan lo bakal hantam kalau kena batu, lumayan sakit, Bre. bukan lumayan sakit, Abang. Sakit, ya? Ini kita balik dikit ini. Udah meledek! Stop, Lawanas! Ngomong-ngomong, Vina kenapa tuh Tradikers? Ini dia nih,
Resikonya main game ekstrim. Walaupun udah dijamin aman, yang namanya resiko bakal tetap ada. Untungnya nih, teman-teman rescue dari Kalibadang Adventure udah siap ngasih langkah pertolongan pertama. Bira pas turun tadi kebentur, kayak kakinya keseleo. Tapi aman lah, ntar tinggal ke dukung kata. Santai. Kalau gue tadi, pas posisi udah di ujung tebing, harusnya kan maju nih. Gue malah kena arus ke samping begini. Udah kebalik gue, ketimpa kepala gue sendiri itu bot. Dan untungnya itu masih dalam. Kalau dapet yang dalam ya? Jadi kalau Alvan tadi dapet yang dalam, bos baliknya. Gua dapet yang bawahnya itu semua batu-batuan. Sebenarnya kan katanya kalau udah misalnya jatuh, kita lo lepas aja. Oke, bot udah gua lepas, terus gua ke belakang gini kan. Berarti kan, pas gua tiduran gini, kan gua gemeter dong. Kita udah puas banget mainnya, thank you banget brother. Vin, kita berhasil Vin, sampai ke garis finish. Iya, dengan Walaupun babak kaki lo sedikit keseleo, tapi aman. Makanya ikuti kita terus hanya di Traveledek. Pemirsa, berwisata dengan sesuatu yang menantang pastinya akan seru dan mengasihkan. Nah, seperti halnya untuk menuju tempat wisata air terjun Tancak Tulis yang memiliki ketinggian lebih dari 250 meter ini, pengunjung harus menggunakan roda 2 dan melalui jalan setapak. Meski lelah dan berjalan dengan menggunakan tongkat untuk menyeberangi sungai kecil, dan bahkan ada yang harus digendong karena kelelahan, akan terbayar saat tiba di air terjun tersebut. Banyak wisatawan saat sampai di lokasi langsung bersuah foto dan bermain air, menikmati sejuknya alam lereng Gunung Argopuro. Dinamakan air terjun Tancak Tulis karena dari kejauhan air terjun mirip sebuah garis atau tulisan satu huruf, sehingga warga sempat menamakan Tancak Tulis. Asik sekali, pengalaman yang sulit dilupakan. Alamnya, pemandangannya masih hijau, masih alami, terus sungai-sungainya juga jernih. Wow, indah ya pemirsa. Jangan takut lelah untuk mengunjungi tempat wisata yang sangat menakjubkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gradasi langit berwarna jingga diiringi detik-detik matahari terbit dari balik bukit menjadi salah satu pesona wisata Bukit Simbah Semeru di Desa Oro-Oro-Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung disarankan untuk camping di atas bukit untuk menikmati keindahan detik-detik matahari terbit. Dari bukit yang memiliki ketinggian 1040 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung juga bisa melihat megahnya Gunung Semeru di sisi barat serta deretan pegunungan yang mengelilinginya. Pemandangan di sini cakep banget sih mas, langsung view-nya bisa dilihat sendiri ke Gunung Semeru. Kalau biasanya kalau yang di Instagram itu kan kebanyakan view-nya dari sisi sampingnya. Ini uniknya kita bisa lihat langsung ke kawahnya, langsung bisa lihat ke letusannya itu loh. Berkunjung ke Bukit Simbah Semeru, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Pengunjung juga tidak perlu repot membawa peralatan camping karena pengelola menyediakan penyewanya seperti tenda, hemok, dan lainnya sesuai kebutuhan pengunjung dengan harga sewa yang bervariatif. Bukit Simbah Semeru berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Lumajang atau sekitar 1 jam perjalanan. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung Bukit Simbah Semeru? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memang tak pernah kehilangan pesonanya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pecinta alam. Sejak erupsi tahun 2021 lalu, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup
lantaran masih berada di level 3 atau siaga. Namun bagi wisatawan yang rindu menikmati pesona keindahan Gunung Semeru, kini bisa sedikit mengobati kerinduan dengan mencoba sensasi camping di wisata Sarkawi yang berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Hawa sejuk dengan nuansa yang masih alami serta keindahan hutan pinus khas pegunungan membuat pengunjung betah berlama-lama, dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat kegagahan Gunung Semeru yang sangat eksotis dari dekat. Kalau Sarkawi ini daya tariknya selain masih asri ya, kemudian kita bisa langsung melihat view Semeru dari dekat. Seperti itu. Asri banget, beda ya. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini untuk camping itu enak banget ya. Dan harus diingat ini pemirsa, jika berkunjung ke wisata Sarkawi, jangan tinggalkan apapun selain kenangan manis ya, agar wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pesona Golden Sunrise atau detik-detik matahari terbit dari ufuk timur yang berlatar belakang hamparan awan ini menjadi momen yang paling ditunggu pengunjung wisata tentunya. Ya, di kawasan Lumajang, Jawa Timur, terdapat tempat wisata di mana pengunjung dapat menikmati pesona keindahan Golden Sunrise Bukit 29. Keindahan momen matahari terbit membuat pengunjung rela melawan hawa dingin dan mendaki dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Pukul 3 dini hari menjadi waktu yang paling tepat untuk naik ke wisata B29 lantaran membutuhkan waktu 1 jam pendakian dari rest area 1 menuju puncak bukit. Puncak B29 menjadi spot terbaik berburu momen matahari terbit karena dari lokasi ini pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat bentang alam pegunungan Bromo maupun Semeru. Lelah selama pendakian dan hawa dingin seketika terbayar saat melihat keindahan matahari terbit dengan gradasi langit berwarna jingga berlatar hamparan awan. Tak heran wisatawan B29 juga dijuluki negeri di atas awan Lumajang. Pagi ini cuacanya sangat cerah dan suasana di B29 sangat luar biasa pemandangannya ya. Ini pemandangan yang sungguh sangat eksotik. Kita berada di di atas awan ya. B29 bukit di atas ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Ini adalah sebuah puncak tertinggi yang ada di Desa Argosari yang di puncak ini kita bisa menikmati sunrise dan sunset. Untuk bisa mendapatkan momen matahari terbit yang sempurna, pengunjung disarankan bermalam atau camping di puncak B29 atau melakukan pendakian saat dini hari. Berkunjung ke wisata B29, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orangnya. Indah bukan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Surabaya merupakan kota pahlawan. Selain itu, juga surganya kuliner, terlebih masakan bebek. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliner bebek, sepertinya jika Anda pecinta kuliner bebek, Anda wajib mencoba kuliner yang satu ini, yakni bebek panggang atau roast duck. Proses pemasakan bebek panggang ini, bebek utuh dipanggang apole selama 18 jam. Lama juga ya. Setelah matang, bebek disiram dengan minyak panas, sehingga dagingnya terasa empuk dan kulitnya super crispy. Setelah disiram minyak panas, bebek lalu dipotong-potong sesuai selera dan tak lupa disiram saus khusus agar rasanya lebih nikmat saat disantap.
Rasanya empuk, sangat juicy, bumbunya juga sangat meresap. Saya sangat rekomen ini kepada teman-teman semua untuk coba roast duck di Sakmada. Challenging ya, kita jujur challenging. Cuma sekali lagi karena kita sudah cukup yakin atas keberhasilan kita ya di Jakarta maupun di Bandung, maka kita memberanikan diri untuk membuka di Surabaya ini. Bukan hanya makanannya saja yang super nikmat, tapi ternyata tempatnya pas sekali untuk kaum milenial berkumpul bersama keluarga dan rekan. Oh ya, kalau Anda ingin menikmati seporsi bebek panggang di sini, Anda dapat menyiapkan kocek 29.000 hingga 300.000 saja. Soal rasa, nggak usah diragukan lagi. Sekali coba, wah pasti lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Siapa sangka kuliner pecel khas Jawa Timur dapat dibuat menjadi pizza. Jika pizza biasanya bertabur topping sosis, paprika, daging sapi ataupun jamur, pizza yang satu ini berbeda. Pizza yang ada di sebuah resto di Surabaya ini diberi bumbu pecel, daun kenikir, bunga turi, kecambah, kacang panjang, serta tak boleh ketinggalan keju. Sementara untuk proses memasaknya hampir sama. Pizza pecel dipanggang pada suhu 175 derajat Celcius selama 10 menit. Tadi saya menikmati pizza pecel. Biasanya kan kalau pizza itu toppingnya kayak ada pepperoni, sosis, dan itu rasanya tidak terlalu pedas, aman menurut saya. Ada sayurnya, ada cambahnya, terus ada bumbu kacangnya, itu benar-benar enak sih kalau di saya. Rasanya seperti rasanya? Rasanya enak, gurih, terus pas gitu bumbunya. Terus sayur mayurnya juga ada, terus ada ususnya. Komposisinya sih pas, gitu ya? Jadi pas di lidah sangat. Pizza pecel ini terinspirasi dari seorang juru masak di sebuah hotel di Surabaya. Ia ingin memadukan western food dengan masakan Jawa Timur yang masih sangat jarang ditemukan. Jadi saya yang mau nyoba nih tradisional, kalau dibikin western atau dibikin American style ternyata juga masih matching gitu. Jadi saya mencoba untuk memadukan dari barat ke Indonesia. Ternyata bisa dimakan juga dan rasanya oke. Untuk bisa mencicipi pizza pecel dengan ukuran jumbo ini, pengunjung bisa membayar Rp150.000 yang bisa dinikmati untuk 8 hingga 10 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Restina Diparkir. Pembunuh. Ayam. Karena non halal. Inti. Hut Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah lapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Background TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apaan. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Serudal terluka. Dan saya kira Restina Diparkir. pembunuh. Ayam. Karena non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan. iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Oh jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time.
buat saya untuk Rakyat bersuara. Dewan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Ini dia nih, kuliner unik seblak bakar bumbu kencur topping mozzarella. Dari tampilan dan aroma bakarnya, sudah terbayang dong kelezatannya. Jadi, tidak sabar lagi untuk menyantapnya. Dan benar saja, rasa kejunya benar-benar menempel di lidah. Tidak hanya itu, rasa gurih seblak dengan aroma kencur dan pedasnya sambal menggugah selera bakar. Seblak bakar bumbu kencur merupakan kreasi kedai makanan di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Jember. Untuk membuatnya, pertama-tama menggodok kerupuk basah hingga kenyal. Kemudian ditiriskan. Selanjutnya kencur dan bumbu rempah lainnya seperti cabai dan bawang putih digerus hingga halus. Setelah halus, disiram minyak mendidih. Terakhir ditaburi mozzarella dan cheese, kemudian dibakar. Menu seblak bakar bumbu kencur ini pun siap dihidangkan. Seblak bakar bumbu kencur. Gimana tesnya? Untuk rasa enak sekali, dengan aroma kencur itu terasa banget, jadi berempah banget. Untuk kepedasannya juga bisa menyesuaikan, jadi ada level-levelnya. Saya menciptakan seblak bakar bumbu kencur, jadi dia perpaduan tradisional dan kekinian. Kekinian itu ada mozzarellanya itu, yang tradisional ada kencurnya, rempah kencur. Satu porsi seblak bumbu kencur topping keju mozzarella sangat murah. Hanya Rp7.000 saja dengan berbagai level kepedasannya. Makin nikmat disantap dengan minuman segar yakni Gummy Ocean yang melegakan tenggorokan. Penasaran kan pemirsa? Ayo langsung dicoba. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Goreng atau bakar mungkin sudah biasa. Namun di sebuah warung makan di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kota Bojonegoro ini, belut dimasak dengan bumbu rujak. Memasak rujak belut ternyata sederhana. Pertama, belut yang sudah dipotong kecil-kecil digoreng. Setelah itu siapkan bumbu rujak seperti kacang goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah bahan lain, ulek hingga halus. Lalu campurkan belut yang sudah matang dengan bumbu rujak. Jangan lupa diberi topping seperti irisan tomat dan bawang merah. Idenya dari bule sendiri, asli sebenarnya rujak belut itu makanan khas dari Brebes, Jawa Tengah. Tahu cuma untuk rasa udah di custom menyesuaikan dari lidah-lidah masyarakat Jawa Timur. Warung makan ini berada di dekat Sungai Begawan Solo sejak 3 bulan terakhir. Harganya terbilang cukup nyaman di kantong, yakni mulai dari Rp25.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Teddy Mahdi, iNews melaporkan. Sajian kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar
semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini atau lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini rasa rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20 ribu per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan 2 pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Kalau telur itu 11.000, kalau yang kental biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jika dilihat sepintas, makanan ini terlihat seperti onigiri ya. Eits, tapi jangan salah. Meski terlihat mirip onigiri, tapi yang satu ini terbuat dari pastry. Ya, ini namanya kronigiri atau croissant onigiri. Isiannya juga berbeda. Jika biasanya bomboloni manis, kali ini kronigiri bercita rasa savory atau asin seperti tuna, salmon, ayam, dan keju. Teksturnya yang crispy berpadu dengan manisnya kulit pastry dan isian yang gurih membuat kronigiri makin lezat bagi penikmat pastry. Pas masuk ke mulut tuh kayak karena itu creamy chicken ya, jadi waktu dimakan tuh lumer banget langsung di mulut. Rasanya tuh gurih, pas gitu, jadi nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis. Tadi saya makan kronigiri rasa salmon mentai. Rasanya strong sih, kayak mentainya itu dapat banget dan salmonnya itu kerasa. Teksturnya untuk luarannya sangat crispy dan dalamnya itu lapisannya itu lembut sekali. Di sebuah resto di Surabaya, kronigiri laris manis dibeli hingga bisa terjual 100 buah per hari. Proses membuat kronigiri memang sedikit rumit, namun terbayar dengan rasanya yang lezat dan nikmat. Dalamnya ini ada isiannya. Yang biasanya kan kita kalau onigiri itu biasanya di luarnya itu kan nasi, diisi dengan berbagai varian isian rasa yang savory. Tapi gini di sini kita ganti, nasinya itu kita ganti dengan croissant. Harga kronigiri yang unik lezat ini dibanderol Rp48.000 per porsi. Tapi jangan khawatir, satu kronigiri di sini berukuran jumbo hingga bisa mengenyangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Berada di sebuah teluk pantai asmara, punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut pantai asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat pantai asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir, serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya, datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Kayak menenangkan, indah banget gitu. Arusnya besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.